Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Haji Pratama dari kelas 12 MBA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IoT, pengertian, fungsi, prinsip, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan dari IoT itu sendiri. Kita masuk ke pengertian IoT. Internet of Things atau IoT merupakan sistem yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet, sehingga perangkat dapat mengumpulkan data, mengirim data, dan menerima perintah dari jarak jauh. Perangkat yang digunakan bisa sangat beragam seperti lampu, AC, pintu otomatis, sensor suhu, jam tangan pintar, hingga kendaraan. Selanjutnya, fungsi IoT. Secara umum, IoT memiliki 3 fungsi utama, yaitu memantau monitoring, yang berarti perangkat IoT mengumpulkan kondisi secara real time. Mengontrol atau kontrol berarti pengguna dapat memberi perintah dari jarak jauh, dan mengotomatisasi atau automation yang berarti sistem bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Semua fungsi lanjutan biasanya tetap berkaitan dengan 3 konsep dasar tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kerja IoT. IoT bekerja melalui alur logis. Yang pertama, perangkat menangkap data melalui sensor. Yang kedua, data dikirim melalui jaringan seperti WiFi atau Bluetooth. Yang ketiga, data diproses di server atau aplikasi. Yang keempat, sistem mengirimkan perintah kembali ke perangkat untuk menjalankan aksi. Cara kerjanya lebih detail sebagai berikut. Sensor mendeteksi kondisi tertentu, kemudian data dibaca oleh microcontroller seperti Arduino atau ESP8266. Microcontroller mengirim data ke server melalui internet untuk menampilkan kepada pengguna. Ketika pengguna memberikan perintah melalui aplikasi, server akan mengirim instruksi kembali dan perangkat menjalankan aksi. Misalnya menyalakan lampu atau mematikan perangkat tertentu. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari IoT: yang pertama, dapat melakukan pengawasan secara real time. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena banyak proses berjalan otomatis. Yang ketiga, menghasilkan data yang lebih akurat karena diambil langsung dari sensor. Yang keempat, dapat dikendalikan dari jarak jauh. Kelemahannya IoT sendiri yaitu yang pertama, memiliki resiko keamanan jika sistem tidak dirancang dengan baik. Yang kedua, sangat bergantung pada koneksi internet. Yang ketiga, membutuhkan perawatan dan pembaruan sistem secara berkala. Yang keempat, dapat mengalami error jika sensor atau jaringan bermasalah. Kesimpulan dari keseluruhannya, IoT merupakan konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet agar dapat mengumpulkan data, mengirim informasi, dan melakukan perintah secara otomatis. Mekanisme kerjanya melibatkan sensor, jaringan, dan sistem pengendalian yang saling terhubung. Teknologi ini memberi manfaat besar seperti pengawasan real time dan kontrol jarak jauh, namun tetap memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada internet dan potensi masalah keamanan. Berikut contoh produk IoT yang saya gunakan, yaitu mengukur kelembapan suhu ruangan. Kita lanjut ke codingannya. Baik, sekarang lanjut ke pengkodingannya. Sebelum itu, kita harus merakit komponen-komponen terlebih dahulu. Mulai dari Arduino Uno, DHT22 dan LCD 16x2 12C. Ikut saya. Setelah komponen-komponen semua terpasang, kita lanjut ke pengkodingannya. Sebelum kita masuk ke pengkodingannya, kita harus tambahkan library manager terlebih dahulu. Yang pertama ada Liquid Crystal. Setelah kita memasang komponen-komponennya, kita harus tambahkan library manager terlebih dahulu. Kita tekan. Kita membutuhkan 2 library. Yang pertama Liquid Crystal 12C, dan yang kedua DHT Sensor Library. Nah, setelah sudah, kita masukkan pengkodingannya. Yang pertama adalah include. Nah, kita cari include-nya Liquid Crystal yang sudah kita taruh tadi. Setelah itu kita salin.
Nah, kita tempel di bawahnya. Nah, lanjut kita tulis LCD tanda kurung 0 kali 27, 0 dikali 27. Oh iya, kalau kali di codingan saya itu menggunakan X, bukan kali petik. Lanjut, koma 16 baris, maaf salah, 16 kolom, maaf salah, caps lock 16 koma 2. Nah, enter, kita loncat ke include di HT nya, hashtag include, kita masukkan di HT nya. Nah, setelah itu kita ketik define. Nah, di name nya kita tambahkan DHT pin, caps lock semua. Value nya kita hapus saja, nah, kita tidak butuh. Selanjutnya kita ketik define lagi. Nah, name nya kita tulis lagi, tapi kita tulis DHT type. Nah, untuk value nya kita gunakan, kita pakai DHT 22. Nah, kita enter. Nah, kita masuk ke DHT, kita tulis DHT tanda kurung caps lock DHT pin dan DHT type. Nah, kita kasih space. Nah, kita sekarang sudah masuk ke voice setupnya. Kita tulis di voice setupnya LCD unit tanda kurung. Nah, kita tulis lagi LCD clear. Oh ya, maaf, ini jangan lupa titik koma. Nah, LCD clear ini untuk membersihkan tampilan dari LCD-nya ini. Kita tulis LCD lagi, backlight, jangan lupa titik koma. Nah, LCD backlight ini untuk menyalakan lampu belakang dari LCD. Oke, kita kasih space. Nah, kita tulis di sini DHT begin. Kita kasih tanda kurung lagi. Jangan lupa selalu di akhir titik koma. Kita tulis serial begin 9600. Sebenarnya untuk serial begin ini opsional ya, karena untuk mengaktifkan komunikasi serialnya. Jadi kalau tidak tulis ini tidak apa-apa. Lupa dot. Nah, kasih space. Masuk ke void loop. Kita masuk ke void loopnya. Nah, kita tulis float Yumi sama dengan DHT read
humidity. Nah, gunanya float humi sama dengan DHT read humidity itu untuk mengambil data kelembapan dan menyimpannya di variabel humi. Lanjut. Maaf, salah. Kita tulis lagi. Float temp atau temperatur sama dengan DHT dot read temperatur. Jangan lupa tanda kurung, titik koma, kurung, titik koma. Nah, di sini untuk float temp sama dengan DHT titik read temperatur itu untuk mengambil data suhu dan menyimpannya di variabel temperaturnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke LCD dot set cursor. Jangan lupa tanda kurung lagi 0,0. Maaf, salah, di dalam kurungnya 0,0. Jangan lupa kom. Maaf, salah. Kita enter. Kita tulis lagi LCD dot read, tanda kurung lagi. Kita tuliskan temperaturnya. Oke. Nah, jangan lupa titik koma di akhir. Kita salin saja biar tidak kelamaan. Maaf, salah. Maaf, salah. Maaf, kita ulangi lagi ya, maaf salah sekali. Kita tulis LCD dot set cursor. Maaf, sekali lagi, tanda kurung 0,0 titik koma. Kita enter LCD dot print tanda kurung, jangan lupa ketik. Nah, maaf, salah. Dan poin 2. Kita kasih ketik ini. Nah, jangan lupa kita salin lagi karena kita butuh template ini lagi. Maaf, salah. Nah, setelah kita salin, kita tempel. Nah, kita tulis lagi LCD set kursornya, cuman kita ganti nolnya di sini jadi 7. Jadi agar supaya nilai suhu muncul mulai dari kolom ke-7 dan baris ke 0. Nah, tapi LCD printnya kita tulis hanya temp. Nah, tulis temperaturnya saja. Kita tempel lagi. Nah, setelah 7 kita tulis 13. Nah, untuk LCD printnya kita tulis tanda kurung char 223. Nah, maksudnya LCD print char 223 itu untuk menampilkan karakter untuk digunakan sebagai simbol derajat. Oke, lanjut. Kita tempel lagi. Char 223 LCD set cursor, dan di sini kita tulis yang nolnya kita ganti 14. Ininya kita ganti jadi C atau Celsius.
Maaf, salah. Nah, setelah itu kita kasih space dan kita tempel lagi, jangan lupa. Nah, dan nolnya yang sebelah kanan kita ganti 1 untuk mengatur posisi kursor ke baris kedua kolom pertama untuk bagian kelembapan. Nah, kita tulis di sini LCD printnya Yumi, temperaturnya kita ganti Yumi. Kita tempel lagi. Nah, nolnya ini kita ganti 7 dan nolnya sebelah sini kita ganti 1. Nah, untuk LCD printnya sendiri kita tulis Yumi. Nah, kita tempel sekali lagi. Kita tulis LCD set kursornya yang 0 ini 13 dan yang ini 1. Nah, ininya kita ganti persen. Nah, 13,1 ini posisi untuk simbol persen setelah angka kelembapan, dan persennya itu untuk menampilkan simbol persen. Nah, kita kasih space, kita tulis delay-nya. Kira-kira delay-nya 1 detik aja, dan kita tulis 1000. Kita kasih titik koma. Nah, terus kita tutup dengan ini untuk menutup fungsi loop. Semoga bisa. Bismillah. Kita tunggu saja. Mungkin karena kelamaan, kita next saja ya ke hasilnya. Nah, ini hasil dari pengkodingan saya. Temperatur dan kelembapannya kita sudah lihat di 19,30 derajat Celcius dan kelembapannya di 50%. Untuk temperaturnya kita bisa atur sesuai kemauan kita sendiri, sesuai dengan kelembapan yang ada di ruangan atau di manapun. Temperatur dan kelembapannya juga bisa kita atur semua. Baik, sekian coding dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, perbuatan, atau mungkin apapun itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.